Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 10, dimanapun berada, kita akan kembali belajar prakarya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pemasaran produk kerajinan tangan. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah merancang usaha, menentukan harga jual, membuat produksi, dan merencanakan usaha pastinya. Nah, sekarang bagaimana setelah produk jadi, kita akan melakukan pemasaran produk kerajinan tangan. Pemasaran produk kerajinan tangan tentu yang pertama harus kita pikirkan target konsumen. Target konsumen ini maksudnya adalah sasaran konsumen yang akan kita bidik untuk menjual produk usaha kerajinan yang kita produksi. Secara umum, tentu sasaran konsumen dalam kegiatan usaha dapat dilihat dari segmentasi dan target pasar. Sementara pasar dapat dilihat dari kondisi geografis yang sesuai dengan produk yang kita produksi. Jadi lihat iklimnya, lihat tempat, lihat demografi, lihat sosial budaya. Jadi tentu kita harus melihat barang yang kita mau jual apa. Terus konsumennya di mana yang kira-kira membutuhkan. Jadi tentu pada saat kita sudah punya produk kerajinan tangan, misalnya baju batik, kain batik. Tentu target konsumen kita harus kita pilih siapa ya kira-kira yang membutuhkan banyak atau setiap hari bahkan menggunakan baju batik. Oh, ternyata pelajar atau PNS. Ya, tentu kita harus mulai peka dengan konsumen sesuai dengan barang yang akan kita jual. Oke, yang kedua pesaing usaha. Pesaing usaha ini tentu dalam kegiatan usaha kerajinan tangan kita harus memiliki strategi untuk mengatasi pesaing. Otomatis dalam usaha, produk yang kita hasilkan bukan kita saja, banyak sekali orang lain atau pengusaha lain yang memproduksi barang yang sama. Tentu kita harus bersaing ya. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Membuat produk yang lebih menarik. Terus, kita sebaiknya memanfaatkan teknologi sehingga lebih kelihatan modern. Atau ya sesuai dengan zamannya. Atau konsumen menyukai sesuatu yang lebih elegan, yang lebih dinamis, yang lebih modern. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi, di dalam perusahaan kita atau di dalam kerajinan kita itu, ya pengrajinnya harus ditingkatkan kemampuannya, keahliannya. Jangan asal membuat batik. Mungkin dari rancangan batiknya sudah unik, gitu. Dan tentunya pelayanan yang sangat baik. Ada peribahasa, konsumen itu raja. Artinya, kalau hatinya terbeli, senang, otomatis dia tidak akan lagi melihat produk kadang-kadang. Hatinya akan luluh untuk membeli produk kita. Tapi tentu kita tidak boleh memanfaatkan perasaan. Jadi orang membeli karena memang produknya juga berkualitas. Perencanaan, pemasaran, dan pengemasan. Pemasaran memiliki banyak bentuk. Salah satunya bisa pemasaran secara langsung. Pemasaran langsung bentuk promosi dengan cara memasarkan barang atau jasa secara langsung agar mendapat tanggapan dari konsumen. Ya, tidak selalu diharuskan bertatap muka, tapi juga dapat melalui penggunaan media sosial ya. Kalau sekarang itu penjualan secara online. Dan tentunya pengemasan, dalam kegiatan pengemasan, tentu kita akan mengemas barang yang kita punya atau kerajinan yang kita punya dengan pengemasan yang aman dan tidak mudah rusak
sampai ke pelanggan dan pelanggan puas karena barangnya sampai ke tujuan. Gitu. Pemasaran kerajinan secara langsung. Pemasaran produk dapat dilakukan dengan pemasaran langsung, bisa juga membuka toko, melakukan distribusi ke toko-toko ke misalnya toko-toko pakaian, kalau baju batik ya. Kalau barang-barang dari kayu ya tentu ke kerajinan dari kayu ke toko-toko furniture atau ke tempat objek-objek wisata, atau juga ada beberapa alternatif untuk kita memasarkan barang. Pemasaran harus memperhatikan hal berikut. Memahami seni jual. Jadi ternyata menjual sebuah barang tuh ada seninya. Tidak langsung kita menyimpan barang, terus orang lewat beli. Tentu tidak. Bagaimana seni menjual barang? Ya mungkin dengan kita menggunakan model, terus mempromosikan apa yang kita pakai. Jadi kalau pakaian tuh biasanya menggunakan model-model berjalan atau model boneka, atau juga endorse ya, memberikan ke orang-orang yang terkenal. Biasanya orang-orang yang punya punya badan bagus atau terkenal itu dengan dia menggunakan produk, biasanya kalau di televisi itu ada orang yang berita sedang melaporkan sesuatu kegiatan, dia menggunakan baju siapa, itu kan juga seni jual. Menentukan harga jual. Harga jual tentu salah satu faktor ya yang membuat orang lain itu menjadi tertarik. Nah, sebenarnya penjualan di supermarket termasuk bagus karena apa? Setiap orang ada harganya. Jadi setiap kita mau jual itu harga jual harus jelas. Tentu kita udah memperhitungkan titik impasnya, keuntungannya berapa persen, terus kita hitung biaya produksi, itu tentu dihitung semua. Tapi mungkin dalam seni menjual kategori juga ini setiap barang harus jelas harganya. Sebagus apapun barang, kalau harganya tidak jelas, orang tidak mau gambling. Kasarnya tidak mau ketipu. Jadi tampakan barangnya, tampakan harganya, orang akan menganalisis. Oh, layak nih harga segini dengan barang ini. Kalau tidak ada harganya, orang akan merasa tertipu. Takutnya dia senang atau harganya di luar target atau di luar perkiraan konsumen yang mau beli. Menganalisa kepuasan pelanggan. Tentu menganalisa kepuasan pelanggan ini kita harus survei ke lapangan atau memberikan nomor telepon kepada pelanggan kita. Dan kita minta mereka testimoni. Nggak apa-apa mereka mengeluh, mereka protes, kita tanggapi dengan baik. Secara jujur kita tanggapi untuk memperbaiki produksi atau produk kerajinan yang akan kita buat selanjutnya. Nah, promosi itu bisa dilakukan. Nah, sekarang kan eranya jualan online, bisa lewat media sosial, bahkan bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di Instagram, ya, bisa di media sosial yang lain. Perencanaan pemasaran itu tadi penjualan personal, kita jual langsung di toko, iklan, advertising di TV, proses penjualan dengan sales promotion.
Sales promotion, jadi sales yang datang-datang untuk menawarkan. Publikasi tadi boleh lewat media sosial. Sponsorship, ya, setiap ada event-event besar, kasih sponsor, kalau itu memang sudah besar usahanya. Atau komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli, point of purpose. Jadi sebenarnya setiap kegiatan pemasaran ini harus kita lakukan, intinya orang itu mengenal. Makanya di zaman sekarang banyak YouTuber yang memiliki banyak subscriber sampai puluhan juta istilahnya itu sangat sangat laris untuk meraup iklan dari berbagai produk. Karena apa? Tadi semakin banyak follower, semakin banyak subscriber, maka iklan yang akan diberikan atau dititipkan akan semakin banyak dikenal orang. Nah, jadi sekarang itu dunia periklanan tentu membutuhkan jaringan yang luas. Oke, anakku sekalian, kita lanjutkan. Dalam strategi pemasaran produk, memang kita menentukan target market produk kerajinan. Tadi sudah ya, kita ulang kembali aja. Membuat produk kerajinan yang unik, melakukan promosi sesuai target market, memanfaatkan pemasaran online, mengikuti event dan bazar. Jadi intinya kalau kita jadi pengusaha, ya bagaimana memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Ya, tentu dengan segala macam seni dan gaya dan media sosial yang harus kita gunakan. Ya, diantaranya tadi pemasaran online yang mengikuti event dan bazar. Oke, anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini prakarya itu kalian hanya bagaimana menganalisis pasar, menentukan harga supaya produk yang kita jual itu sampai dan diminati oleh konsumen. Nah, dan dalam hal ini kita masih belajar ya. Semoga kalian ada motivasi ingin berwirausaha. Paling tidak dengan pelajaran prakarya ini, kalian tertantang untuk memperlihatkan potensi seni, potensi wirausaha, dan otomatis akan berjuang atau akan berusaha di kaki sendiri bagaimana cara mencari uang. Oke, anakku sekalian, dan Ibu akan membahas soal-soal ulangan yang kemarin kalian ulangan, mungkin supaya kalian juga, mohon maaf Ibu lagi kurang sehat. Kita akan bahas kalian soal-soal kemarin supaya kalian nanti saat remedial ya bisa tuntas lah. Nah, ini soal kemarin ya. Bab 2, kewirausahaan, peluang usaha budaya non-benda. Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnis atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa, menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Budaya lokal non-benda pada setiap suku bangsa sangat beragam. Nah, mana nih budaya non-benda itu? Nah, budaya non-benda itu ingat ya. Nah, ini
Karena non benda itu kalau baju batik kan benda, kujang benda, ondel-ondel benda, makanan benda. Nah, yang bukan benda, cerita Bang Pitung Jawa, Jawara dari Betawi. Nah, ini non benda. Oke, jadi sambil diperlihatkan kuncinya ya. Oke, kita lihat lagi. Soalnya dulu ya. Banyak peluang usaha dari inspirasi budaya non benda. Berikut merupakan benda kerajinan tangan yang dibuat karena inspirasi itu. Kita lihat nih. Nah, ini ada kerajinan tangan dari kertas ya. Ini dari apa nih? Es krim, stick es krim. Ini kerajinan tangan juga, ini mobil. Tapi yang berasal dari cerita rakyat, dari budaya non benda. Jawabannya ini nomor 5 nih, topeng. Karena topeng-topeng ini menunjukkan cerita perwayangan ya. Cerita perwayangan itu merupakan cerita tradisional dari Mahabharata, ya, agama Hindu. Nah, berarti ini kan cerita non benda nih. Berarti ini jawabannya. Kebudayaan non benda adalah, nah kita langsung lihat kuncinya. Kebudayaan yang mengacu pada hasil karya bersifat abstrak, bukan berupa benda. Non benda itu bukan benda ya. Oke, ini kuncinya udah kita buka nih. Di bawah ini perlu diperhatikan pada pencarian ide produk, kecuali objek budaya lokal yang akan digunakan sebagai inspirasi, produk kerajinan yang akan dibuat, konsumen yang menggunakan produk tersebut, warna atau motif yang digunakan. Di bawah ini yang perlu diperhatikan pada pencarian ide. Pencarian ide. Jadi kalau mencari ide itu, objek budaya lokalnya harus dilihat, ya kan? Produk kerajinannya apa, konsumennya siapa, warnanya apa. Kecuali yang tidak akan diperhitungkan saat kita merancang ide, yaitu analisis produk. Ya karena produknya aja kan belum dibuat, berarti nggak mungkin langsung analisis. Gitu ya, dibaca sedikit pasti gampang lah. Di bawah ini yang bukan merupakan objek budaya non benda, ya. Senjata ya benda, wadah tradisional benda, rumah adat benda, pakaian adat, tarian tradisional. Ini non benda. Gampang ya, mulok itu ternyata harus 100 nilainya nih. Di bawah ini yang termasuk faktor yang mendukung kegiatan wirausaha. Faktor manajemen, faktor inovasi, faktor lingkungan, faktor pemerintah, faktor sumber daya manusia. Nih, jadi kalau wirausaha mah yang paling penting manusianya. Jadi kalau manusianya tidak kreatif, tidak punya kemampuan, ya tidak ada kerajinan tangan, ya. Oke. Berikut yang termasuk 6M, dihafalkan tuh. Money, material, mesin, method, dan market. 6M itu ya. Man itu manusianya, money itu modal, material itu bahan baku, mesin itu alat, metode itu cara, market itu pasar. Ini adalah urutan. Kalau ini ada mood itu keinginan, ya salah. Ini main, pendapat. Nah, ini ada kesalahan-kesalahannya ya. Ini mood. Oke. Gampang ya, pelajaran mulok, prakarya. Nggak usah menghafal kayaknya. Tinggal lihat soal langsung pakai feeling aja deh. Di bawah ini tahap awal proses perancangan kerajinan, kecuali melakukan pemilihan sumber inspirasi, mencari produk, membuat sketsa, membuat petunjuk. Kecuali membuat konsep perhitungan biaya. Iya, karena konsep perhitungan biaya mah belakangan. Aduh, lagi kurang sehat nih anakku sekalian. Brainstorming adalah alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide yang dilakukan secara terstruktur. Jadi brainstorming itu adalah penyegaran sebenarnya. Ya, jadi kalau kamu itu sedang boring gitu kan,
terus dengerin lagu-lagu olahraga, itu brainstorming, jadi alat bantu. Sehingga setelah itu kamu keluar lagi idenya. Tapi jelas, secara berstruktur tuh jelas, karena misalnya musik, olahraga, gitu. Tahap selanjutnya dari proses pencarian ide produksi adalah membuat gambar sketsa. Ya, setelah kita idenya ada, ide membuat, oh saya akan membuat ini nih, ya, langsung membuat sketsanya. Hal-hal yang tidak harus dilakukan sebelum melakukan proses produksi kerajinan. Yang tidak perlu dilakukan dulu. Jumlah produksi berdasarkan waktu, ya, mengukur kemampuan produksi harus, merencanakan proses produksi, ya, jumlah bahan, ya, mengeluarkan modal, ya, belakangan. Jangan dulu modal keluarin, tapi yang lain-lain belum direncanakan, bangkrut nanti. Jadi perencanaannya matang, setelah jelas baru modalnya dikeluarkan. Tahap pembahanan adalah persiapan bahan dan material agar siap dibentuk. Oke. Finishing pada produk meja kayu. Jadi kalau kita mau bikin finishing produk meja kayu berarti biasanya pelapisan dan pewarnaan produk. Jadi kalian kalau melihat orang-orang bikin furniture, finishingnya pasti akan apa? Memberikan apa namanya cat itu ya, bukan cat namanya itu. Pokoknya pewarnaan produk lah. Mungkin dengan fitur, dengan cat-cat yang tertentu gitu kan. Bisa juga digambar dengan cat akrilik. Jadi terakhir itu. Kemasan primer, kemasan yang melekat pada produk. Jadi primer itu yang utama. Jadi kemasan itu kan ini bungkus, pembungkus. Pembungkus primer dalam sebuah produk yaitu ya apa-apa yang melekat pada produk itu. Pada tahap prototyping. Nah, prototyping itu artinya kita mau lihat model-model. Jadi produk yang akan kita buat itu seperti apa gambarnya. Kalau kalian kemarin sudah membuat macam-macam bunga dari bahan-bahan plastik, ya kalian harus melihat dulu model-model bunga, foto typingnya seperti apa. Objek dua dimensi rancangan berbentuk apa? Ya, motif dan relief. Kalau bangunan itu sudah 3 dimensi ya. Alat musik juga ada 3 dimensi. Kunci sukses brainstorming. Membatasi pengembangan ide. Brainstorming itu tadi ya, penyegaran. Ada beberapa kerajinan tangan. Gantungan penari Bali, miniatur sepeda ontel, miniatur rumah adat. Kerajinan tangan yang terinspirasi dari budaya non-benda. 514. 5 topeng, ya topeng kan, karena berasal dari cerita. Terus satunya apa? Gantungan penari, ya penari juga cerita kan. 4, kain batik motif penari topeng, ya. Jadi semuanya berasal dari inspirasi tentang cerita dan tarian. Oke anakku sekalian, kita lanjut. Mohon maaf ada sedikit kurang sehat. Jadi kita sama-sama sekarang sedang PSBB dan isolasi mandiri. Sekarang alat keselamatan kerja dapat berupa apa? Kacamata pelindung, masker anti debu, sarung tangan. Ya, kalian bisa pilih ini sesuai dengan ini. Kacamata gaya ya nggak mungkin, kacamata gaya nggak mungkin. Masker dengan filter nggak mungkin ya. Oke, jadi yang ini semuanya pakai peeling lah. Ini yang paling logis. Bambu dan rotan dapat dibentuk dengan cara dipotong ya, bambu gampang.
Sikap yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja kecuali ceroboh. Ya, kalau ingin selamat jangan ceroboh ya. Berikut yang bukan merupakan daya tarik sebuah kemasan. Emblem. Emblem itu apa ya? Tanda pengenal. Kalau kemasan mah bentuknya, tulisan, warna, garis-garis, itu harus diperhatikan. Identifikasi produk dapat berupa nama dan keterangan. Jadi kalau kita ya memberikan produk, pasti kita akan memberikan nama atau keterangannya apa. Kalau produk yang saya jual misalnya ya ada bagor, bawang goreng. Namanya bagor. Keterangannya ya bawang goreng. Gambarnya gambar animasi, gambar kartun. Berikut ini yang bukan kerajinan tangan dengan inspirasi budaya dan benda. Miniatur objek benda, benda hiasan, produk kerajinan, ini semuanya berasal dari inspirasi budaya. Nah, disguise itu ya semacam benda atau alat untuk menyimpan sesuatu lah. Biaya produksi. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya proses produksi. Salah satu contoh biaya tetap adalah biaya sewa tempat. Membeli gula, membeli telur, itu akan berubah. Kalau gula, telur berubah kan sesuai dengan jumlah. Membeli mentega. Gaji karyawan juga berubah. Bisa berubah kalau misalnya omsetnya semakin besar, jualan donatnya makin besar misalnya, ya karyawan biasa dikasih bonus. Tapi biaya sewa tempat, ya mau rugi, mau untung, sama segitu. Untuk memproduksi suatu barang, pengusaha mengeluarkan biaya tetap 1 juta dan biaya variabel rata-rata 400.000. Apabila harga jualnya Rp 500, maka produksi minimal untuk dapat mencapai titik impas adalah, nah bagaimana cara ininya ya? Nah, kita lihat. Biaya tetapnya 1 juta. Biaya variabel 400.000. Ya, apabila harga jual 500.000, maka produksi minimal untuk dapat mencapai titik impas adalah 10. Maksudnya ini 10 poin. Titik impas itu adalah jumlah yang didapat sesuai dengan jumlah modal yang dikeluarkan. Gitu. Oke, kita nanti hitung-hitungannya ya. Jumlah barang yang diproduksi 100. Biaya tetapnya 100.000. Biaya variabelnya 10.000. Harga barang 25.000, maka laba perusahaan adalah 390. Untuk hitung-hitungannya nanti Ibu akan pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf nih. Karena tidak. Sekarang Ibu hanya memberikan kuncinya saja. Dr. Swot tentang cara memanfaatkan peluang bisnis adalah sebagai berikut. Menurut resep Dr. D.J. Swot tentang cara memanfaatkan peluang bisnis adalah sebagai berikut. Bertanya dan dengarkanlah. Ternyata untuk kita supaya bisnis itu peluangnya besar, kita harus banyak bertanya dan mendengarkan. Lanjutnya. Lamanya proses produksi minimal bahan baku yang tersedia di pasaran merupakan salah satu analisis SWOT dalam hal
weakness, kelemahannya ya. Proses produksi minimal bahan baku yang tersedia di pasaran merupakan salah satu dalam hal. Jadi kelemahan dari bahan baku itu harus diketahui. Proses produksi minimal bahan baku yang tersedia di pasaran merupakan salah satu analisis SWOT. Jadi kita harus melihat kelemahan bahan baku ini apa gitu. Jadi bahan baku kalau kita tahu kelemahannya dan kelebihannya, maka kita akan bisa meminimalisir kerugian. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut yang termasuk analisis strength. Analisis strength ya. 1, sedikit pesaing. Ya itu. Terus desain menarik ya. 4 lagi kreatif dan inovatif. Jadi keunggulan ya. Analisis strength itu keunggulan. Tuh kuncinya. Ibu sedang membahas kunci pertemuan kali ini ya. Nanti cara-caranya lah. Di bawah ini termasuk dalam keuntungan menjadi wirausaha. Terbuka peluang membantu masyarakat di dalam usaha. Di bawah ini termasuk dalam keuntungan. Oh iya. Jadi kalau kita memiliki peluang membantu suatu masyarakat di dalam usaha, itu biasanya akan berkembang lebih pesat. Dari keempat komponen dasar SWOT, apa yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi strength dan weakness? Karena itu internal dari perusahaannya itu sendiri. Saat menyusun proposal kegiatan wirausaha pada bagian pendahuluan, informasi yang disampaikan apa itu? Pemasukan dan pengeluaran dana. Ya, kecuali ya. Jadi kalau kita proposal, kelebihan usahanya, alasan usaha, prospek usaha, latar belakang usaha, kasihin tuh ke pemodal gitu. Setelah pemodal tahu, baru kita akan ditanya tentang dananya. Untuk menganalisis suatu usaha digunakan metode analisis SWOT ya yang kita pelajari. Yang tidak termasuk SWOT apa? Kekerasan. Ya. Nah, ini kuncinya 45 200 hitung ya, nanti pasti akan dapat. Nanti untuk hitung-menghitung kita bikin pertemuan berikutnya. Nah, ini kalian sudah menghitung mungkin 45.000, ada 30% keuntungan. Pokoknya intinya BP-nya harus diketahui dulu. Ya, break even point itu modalnya berapa. Terus kalau ingin keuntungan 30%, ya kalikan modal. Lalu ditambahkan, itu yang harus dijual, harga jual. Oke, anakku sekalian, itulah kunci jawaban dari ulangan kemarin. Tapi soal-soal hitungannya, Ibu masih punya utang, karena Ibu harus tulis-tulisan. Mohon maaf. Nanti Ibu sambung kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.